Berawal dari seekor tupai yang sedang mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan makanannya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya menemukan tempat yang pas di dalam es. Dia memasukkan kacang dengan cara diinjak-injak. Tupai ini bernama Kret. Kret sangat kaget ketika bongkahan es itu retak. Semakin lama, retakan es itu semakin panjang, yang akhirnya sampai ke puncak bukit es. Bongkahan es pun bergerak seakan mau roboh. Kret panik, dia langsung lari terbirit-birit. Kret balik lagi untuk mengambil kacang. Setelah dapat, dia lari sekencang mungkin, sampai akhirnya dia jatuh ke lembah. Di tempat lain, sekelompok hewan purba sedang berjalan menuju ke arah selatan. Mereka mau bermigrasi karena di tempat itu akan terjadi bencana es. Ini Manred alias Mani, seekor mamut besar. Dia berjalan melawan arah dari teman-temannya. Walaupun dikasih tahu, Mani tetap tidak menghiraukan teman-temannya. Ini Sid, seekor kukang yang pemalas. Dia baru bangun dan mencari teman-temannya. Ternyata di sana sudah tidak ada. Sid baru sadar kalau teman-temannya tidak peduli dan meninggalkannya. Sid melihat seekor kura-kura purba yang sedang berjalan. Sid mengikutinya, tapi naas, dia menginjak kotoran kura-kura itu. Di tempat lain, ada 2 ekor badak yang akan memakan bunga dandelion. Tiba-tiba Sid datang mengganggunya dan memakan bunga dandelion itu. Sid minta maaf, tapi badak itu marah sekali, lalu mengejar Sid. Sid lari dan menabrak Manny. Badak terus mengejarnya. Sid minta tolong kepada Manny dari kejaran badak-badak itu. Manny awalnya tidak mau, tetapi karena kasihan, Manny akhirnya menolong Sid. Manny dan badak berdebat sampai akhirnya mereka berkelahi. Perkelahian dimenangkan oleh Manny dengan melempar badak-badak itu. Sid lalu memeluk Manny. Sid memutuskan untuk ikut bersama Manny karena dia takut sama badak yang mencarinya. Sejak saat itu, mereka berteman dan selalu bersama-sama. Di tempat lain, di sebuah perkampungan kecil, terlihat satu keluarga yang sedang bermain bersama anaknya. Mereka terlihat sangat bahagia. Tanpa mereka sadari, ada bahaya yang mengintai. Sekelompok cyber merencanakan untuk mengambil bayi itu. Ini adalah Diego yang ditugaskan untuk menculik bayi itu. Mereka dendam kepada manusia karena banyak sekali kawanannya yang sudah dibunuh. Ini Soto, ketua dari para cyber. Dia yang menentukan kapan waktunya beraksi. Di tempat lain, Manny dan Sid sedang membuat tempat untuk berteduh. Karena malas, Sid tidak mau membuat tempat. Hujan pun turun. Manny nyaman di tempatnya, sementara Sid, dia kehujanan. Dia meminta Manny untuk bergeser, tetapi Manny tidak menghiraukannya. Sid berusaha terus dengan bercerita dan memuji Manny, tetapi Manny tetap tidak menghiraukannya. Kita kembali ke para cyber. Waktu yang sudah direncanakan tiba. Mereka turun mendatangi kampung itu, lalu menyerang para pemburu. Di saat yang lain sedang berkelahi, Diego menyelinap masuk ke dalam tenda. Dia melihat bayi sedang tidur dan mendekatinya. Tiba-tiba ibu bayi mengambil dan membawa lari bayi itu. Diego mengejarnya. Diego berhasil merebut kalung bayi. Si ibu terus berlari sekencang mungkin sampai akhirnya berhenti di tebing air terjun. Diego terus mendekatinya.
Tanpa berpikir panjang, si ibu lompat ke sungai. Diego melihat ke arah sungai. Lalu Diego pergi ke tempat kawanannya. Soto menyuruh anak buahnya mundur karena dia melihat Diego datang. Soto sangat kecewa karena Diego tidak berhasil mengambil bayi itu. Soto memberi kesempatan kedua kepada Diego untuk mengambil bayi itu. Para pemburu masih mencari cyber itu. Di tempat lain, Sid dan Manny sedang berjalan dengan santai. Ketika sampai di tepi sungai, Sid dan Manny melihat seorang perempuan di tengah sungai. Perempuan itu perlahan-lahan menepi ke pinggir sungai. Lalu dia menyerahkan bayi itu kepada Manny dan Sid. Manny mengambilnya dan begitu dilihat, tampak seorang bayi yang sangat lucu. Sid sangat menyukainya. Ketika mereka melihat ke arah sungai, si ibu itu sudah tidak ada. Sid mencarinya tetapi tetap tidak ada. Manny memutuskan untuk pergi dan meninggalkan bayi itu. Tetapi Sid tidak tega, dia membawanya. Sid meminta Manny untuk mengantar bayi itu ke atas tebing, tetapi Manny menolaknya. Sid memutuskan dia sendiri yang akan mengantarnya. Dengan susah payah, Sid berusaha naik di celah-celah tebing. Manny memperhatikannya dari jauh. Manny tidak yakin kalau Sid bisa sampai atas. Benar saja, bayi itu tiba-tiba jatuh. Diego langsung menyambarnya. Tidak kalah cepat, Manny mengambil bayi itu dan Diego mengambilnya kembali. Lalu Manny mengambilnya lagi. Diego menawarkan diri untuk mengantar bayi itu kepada orang tuanya. Namun Sid dan Manny tidak percaya. Diego meyakinkan Sid kalau dia akan lebih cepat mengantarkan bayi itu, tapi Sid tetap tidak percaya. Manny dan Sid akhirnya pergi membawa bayi itu. Ketika sampai di bukit, ternyata para pemburu itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah jejak mereka. Tiba-tiba Diego datang. Dia mengatakan kalau para pemburu itu sudah pergi jauh. Diego meminta kepada Manny kalau dia yang akan mengantarkan bayi itu. Diego mencuri kesempatan menarik bayi itu, tetapi Manny menariknya kembali. Diego tak mau menyerah, dia menariknya lagi. Manny mengambilnya lagi dan memindahkan ke tempat yang lebih jauh. Diego bilang kalau sebentar lagi akan terjadi badai es, jadi harus segera pergi. Manny memberikan bayi kepada Sid. Mereka segera pergi, meneruskan perjalanan. Di tengah jalan, bayi itu menangis. Sid mencoba untuk menenangkan bayi itu, tetapi tetap menangis. Ternyata bayi itu lapar. Manny melihat semangka lalu mengambilnya. Tapi sayang, burung dodo langsung merebutnya. Ternyata semangka itu sengaja burung dodo simpan untuk di musim es. Manny bernegosiasi, meminta semangka itu sebagian, tetapi burung dodo tidak memberinya. Karena tidak hati-hati, semangka itu bergelinding ke arah bayi. Lalu burung dodo mengambilnya lagi dan semangka pun terlempar ke jurang. Di saat yang lain sibuk, Sid berusaha mengambil semangka, tapi sayang, burung dodo mengetahuinya dan mengejar Sid. Semangka pun masuk ke dalam lubang. Manny turun tangan mengambil semangka. Burung dodo langsung mengejarnya. Semangka lepas kembali. Sid siap-siap menangkapnya. Sid melihat bayi yang sedang lapar. Semangatnya semakin membara. Sid lari dan melompat dari kerumunan burung dodo itu. Sid melempar semangka sampai pecah. Si bayi pun memakannya dengan lahap. Sementara burung dodo sibuk mencari semangka yang hilang. Malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Manny menyimpan bayi di belalainya supaya aman.
Sementara Diego masih berusaha untuk mengambilnya. Ketika mau diambil, belalai Manny bergerak. Diego mengurungkan niatnya. Diego mendengar suara teman-temannya. Benar saja, tak jauh dari situ, teman-teman Diego sudah menunggu. Mereka tidak sabar menunggu Diego membawa bayi itu. Diego menyuruh teman-temannya untuk pergi karena dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membawa mamut besar dan bayi. Teman-teman Diego percaya karena mereka melihat seekor mamut yang sedang tidur. Begitu bangun, Manny kaget. Bayi itu tidak ada. Manny langsung menuduh Diego. Diego pun bingung karena tidak tahu apa-apa. Ternyata bayi itu dibawa oleh Sid. Sid membawa bayi mandi bersama cewek-cewek. Sid tidak menyadari kalau Manny mengambil bayi lalu membawanya pergi. Sid sibuk dengan tingkah konyolnya. Tahu-tahu dia bertemu dengan musuh bebuyutannya, 2 ekor badak. Sid lalu pergi menemui Diego. Dia minta tolong kepada Diego dari kejaran badak. Diego awalnya tidak mau, tetapi Sid terus akhirnya Diego pun dia mau menolong Sid dengan pura-pura menggigitnya. Badak percaya bahwa Sid sudah mati. Lalu mereka pun pergi. Setelah badak-badak itu pergi, Diego melepaskan Sid. Manny, Sid, dan Diego pun meneruskan perjalanan. Mereka berjalan melewati hamparan es yang sangat berbahaya. Di sana banyak sekali jebakan yang harus mereka lalui. Tetapi mereka menjalaninya dengan sukacita. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan si tupai Scrat. Sid menghampirinya. Scrat terus aja asik bermain-main dengan kacangnya. Manny pun menghampirinya. Dia menanyakan apakah melihat manusia lewat sini. Dengan bahasa isyaratnya, Sid mengatakan bahwa di depan hanya ada sekelompok hewan seperti Diego. Karena takut ketahuan, Diego mengusir si tupai dengan cara disentil. Sid mencairkan suasana. Dia melempar Manny dengan bola es. Dia juga kocak. Untuk menghibur si bayi, dia mengubur dirinya dengan es. Diego melihat sekelompok pemburu yang sedang berjalan. Diego segera menghampiri Manny. Diego mengajak Manny untuk melewati gua sebagai jalan pintas. Manny menolaknya karena jalan itu sangat berbahaya. Tetapi Diego terus memaksanya. Bahkan Diego menghalangi jalan Manny. Sid menenangkan Diego. Tiba-tiba bongkahan es di atas itu roboh. Untung mereka segera masuk ke dalam gua. Di dalam gua terlihat solatip-solatip es itu bergerak, seakan mau jatuh. Sementara pintu gua tertutup oleh bongkahan es. Mereka berjalan di dalam gua yang banyak sekali rorong-rorongnya. Karena tidak konsentrasi saat berjalan, Sid kejedot solatip es. Sid langsung pingsan seketika. Teman-temannya tidak menyadarinya. Ketika bangun, Sid melihat Upo yang membeku di es. Bayi El bermain seluncuran di es, sementara yang lain memperhatikannya. Tiba-tiba bayi El masuk ke dalam lubang es. Manny dan teman-temannya langsung terjun menyusul bayi El. Bayi El sangat senang, seakan bermain di perosotan. Sementara yang lain sangat ketakutan. Sampai akhirnya mereka jatuh tersungkur. Mereka melanjutkan perjalanan. Di dinding gua yang mereka lewati, banyak sekali gambar-gambar. Mungkin itu buatan nenek moyang mereka. Manny berhenti ketika melihat gambar keluarganya ada di dinding gua. Manny membayangkan orang tuanya yang mati karena diburu oleh manusia. Manny ingat sekali
waktu melihat orang tuanya mati di depannya. Manny dikagetkan ketika melihat bayi El mau jatuh saat berjalan menghampirinya. Bayi El pun langsung memeluk Manny. Melihat kejadian itu, Diego sadar kalau balas dendam itu tidak baik. Mereka pun segera pergi meninggalkan gua itu. Diego masih memikirkan Manny yang memiliki hati yang baik. Tetapi di lain sisi, Diego memikirkan kawan-kawannya yang sedang menunggu. Di tempat lain, anjing pelacak pemburu sedang mengendus-endus mencari jejak keberadaan anak pemburu. Badai es pun datang. Para pemburu memutuskan untuk pulang. Rombongan Manny terlihat lagi berjalan. Mereka menuju tempat yang ada di bukit. Ketika berjalan, Sid merasakan yang lain di kakinya. Ada rasa panas. Tiba-tiba keluar api dari bawah es. Di bawah es ternyata adalah lahar gunung berapi. Mereka berlari sambil mencari pijakan es yang aman. Sid dan Manny sudah di tempat yang aman, sementara Diego tertinggal masih di tempat yang berbahaya. Diego harus cepat melompat, kalau tidak bongkahan es itu akan patah. Dengan memberanikan diri, Diego melompat. Tapi sayang, lompatan Diego tidak tepat. Dia bergantung di pinggir es. Manny segera menolong Diego yang hampir jatuh. Dengan tepat, Manny menangkap Diego. Diego selamat. Tapi Manny jatuh. Sid teriak memanggil Manny. Mereka sedih karena Manny jatuh ke dalam lahar. Tiba-tiba ada semburan dari bawah. Dan ternyata itu Manny. Manny jatuh ke lahar. Tapi tunggu dulu. Manny selamat karena dia tersembur ke atas oleh lahar panas. Sid langsung menghampiri Manny yang gerakan selebrasi Cilukba seperti yang diajarkan oleh Diego sebagai perpisahan kepada Diego yang baru datang. Sid sangat senang karena Diego masih hidup. Mereka pun berpelukan. Lalu mereka pergi melanjutkan perjalanan. Mereka telah menemukan persahabatan dan kerjasama yang tak terduga, dan membuktikan bahwa musuh terbesar pun bisa menjadi teman terbaik.